Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dan kita telah masuk pada pembahasan tentang sumber rujukan ilmu tauhid, di mana ketika orang itu belajar, dia akan bertanya dari mana asal ini, apakah dia bersumber dari sumber yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Tak terkecuali dalam akidah Islam, di mana keyakinan ini sangat penting, maka tidak boleh bermain-main tentangnya. Tidak boleh bermain-main tentangnya. Karena itu akidah Islam yang di dalamnya dibangun tauhid yang sempurna, maka berdasarkan dan bersumberkan dari sumber-sumber yang valid, yang bisa dibuktikan secara nyata, ada rujukannya. Karenanya agama Islam menjadi agama yang dibangun berada di atas keyakinan. Maka ketika datang keraguan-raguan di dalamnya, atau ada setitik saja kegoncangan, maka dipertanyakan sumber akidahnya tersebut. Karenanya di sini para ulama telah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya bahwa tauhid itu adalah yakinan sahihan, adalah keyakinan yang sahih, wa imanan qawiman, dan keimanan yang lurus, bersumber al-mustamaddu min kitabillahi azza wa jalla, bersumber dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bersumber dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal wahid, dan tauhid adalah satu-satunya agama yang menjadi muatan wahyu yang diturunkan dari langit. Segala keyakinan yang ada di sisi manusia, dan ternyata keyakinan itu mengubah tauhid, mengubah sifat dasar fitrah manusia, maka dialah keyakinan yang muncul di bumi dan diadakan manusia. Oleh karenanya, kata para ahli ilmu, berdasarkan penelitian mereka dengan saksama dan penelitian dengan waktu yang panjang, mereka menjelaskan bahwa tauhid adalah satu-satunya akidah yang diturunkan dari langit dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku telah meridhoi, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan agama Islam itu sebagai agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ayat dengan konteks yang lain yang meniadakan keimanan atau mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang mencari agama selain agama Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya ayat yang kita akan sebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Ayat sebelumnya yang dijelaskan, raditu lakumul islam madinah, telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Dan ini berkonsekuensi makna selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Berkonsekuensi pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafah, agama selain agama Islam maka dia tidak akan diterima. Dia tidak akan diterima. Pembahasan kita intern, pembahasan tentang akidah di dalam agama kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yarghabu an millata Ibrahim, dan barang siapa yang membenci agamanya Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim datang dengan agama Islam, illa man safiyah nafsa, kecuali dia membodohi jiwanya sendiri. Dia membodohi dirinya sendiri. Dan inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
orang yang memilih selain agama Islam tidak akan diterima agamanya. Satu-satunya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Kemudian orang yang membenci agama Islam, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau adalah Ambul Anbiya, bapaknya para nabi, maka dia telah membodohi dirinya sendiri. Kemudian datang ayat yang lain yang lebih spesifik, innad dina, penegasan sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah itu hanyalah al-Islam. Agama yang diridhoi satu-satunya adalah Islam. Oleh karenanya, dari mana sumber rujukan ilmu tauhid itu? Maka sumber rujukannya adalah wahyu, bukan pikiran seseorang, bukan pendapat seseorang. Oleh karenanya, fat-tauhid huwa wahyun minallahi azza wa jalla munazzalun ala ibadihi. Tauhid itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahyunya yang diturunkan dari Allah, azza wa jalla, munazzalun yang diturunkan kepada para hambanya. Wa huwa dinullah alladzi khalaqal khalqa li ajlihi, dan dialah agama yang diciptakan karena sebab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aujadahum litahqiqi, para hamba-hamba itu diciptakan untuk mewujudkan tauhid di dalam agama Islam itu sendiri. Walihada marra ma'ana qauluhu ta'ala, oleh karenanya sudah sering kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dan menegaskan keimanan pokok kita dalam ajaran ilmu ini bersumber dari mana, rujukan yang jelas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul. Jadi ada utusannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ani abudullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi tagut. Bahkan Allah mendatangkan rasul sebagai bukti, tidak main-main. Ini buktinya. Bukan setiap orang bisa berpendapat saya ingin agama ini saja, saya ingin ajaran ini saja, tidak. Tapi ajaran yang bersumber dari seorang rasul yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah rasul dan nabi akhir zaman. Maka barang siapa yang menyimpang dari agama ini, maka dia telah berada dalam kehancuran yang nyata. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata amrullah fala tasta'jilu." Telah datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian fala tasta'jilu, jangan kalian cepat-cepat. Jangan kalian terburu-buru. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, dan dialah yang maha tinggi terhadap apa yang mereka perserikatkan. Mereka mendatangkan keyakinan bahwa ada hak-hak yang menjadi hak Allah, juga menjadi hak makhluk yang lain. Memiliki kemampuan, dapat mengobati, dapat mendatangkan bahaya, dapat mendatangkan mudarat. Mereka bersekutu, mereka berdoa kepada selain Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau perantara-perantara yang dapat meningkatkan atau mengangkat derajat mereka. Maka inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melanggar batas, mereka telah menyekutukannya dengan sesuatu yang sangat hina, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Subhanahu wa taala, Allah maha suci dengan kesucian yang sempurna, terbebas dari segala sifat kekurangan yang disifatkan manusia, yang diperguncingkan manusia, yang disuuzonkan, yang prasangka buruk oleh manusia kepadanya. Allah maha suci wa ta'ala, dan Allah maha tinggi. Dan Allah maha tinggi dengan ketinggian yang sempurna, bebas dari sifat-sifat rendah. Dan dialah segala tertuju manusia menuju kepadanya. Amma yusyrikun. Allah maha suci, Allah maha tinggi terhadap apa yang mereka perserikatkan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya yang mulia, yunazzilul malaikata birruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat-malaikat birruhi min amri, dari para malaikat Jibril dengan perintahnya, ala man yasha min ibadihi. Perintah itu diturunkan kepada hamba-hamba yang terpilih, yang dikehendakinya, an anziru, agar mereka memberi peringatan, annahu la ilaha illa ana, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, fattaqun, maka takutlah kalian kepadaku. Wa amma ma siwa tauhid, adapun akidah-akidah selain tauhid, minal aqaid fa hiya aqaid nabatat fil ard, adalah akidah-akidah selain tauhid ini adalah akidah yang tumbuh, yang muncul di bumi, di atas muka bumi,
fakhturi'at, kemudian diada-adakan, wa aujadahan nas, dan manusia mengada-ngadakannya. Mereka menyangka itu baik padahal akal manusia terbatas. Dan lihat saja, mereka terus mengamandemen, terus mengubah apa yang mereka tetapkan karena tidak sempurna. Datang dari manusia dengan segala terbatas, dengan segala keterbatasan yang ada. Sekiranya mereka mengumpulkan semua orang-orang yang cerdas di antara mereka, bahkan mereka meminta bantuan jin sekalipun, mereka tidak bisa mendatangkan akidah yang selamat, akidah yang lurus, solihun li zaman wa solihun li makan, yang selalu akan terus cocok, akan selalu terus cocok dan pantas untuk setiap zaman dan setiap waktu. Ada nilai fleksibilitas di sana, ada nilai murunah, di mana para ulama menjelaskan fleksibilitas ini tidak akan berubah karena mereka bersumber dari wahyu. Karena wahyu memberikan keluasan di dalamnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walihada kana min tariqatil anbiya." Oleh karenanya di antara metode, di antara jalan para nabi, fi ibtalil aqaid, di dalam membatilkan, menyalahkan akidah-akidah allati bainan nas, di antara manusia, minasyirkin, dari kesyirikan, wa kufrin, dari kekufuran, wa nifakin, dari kemunafikan, wa ghairi dzalik, dan doa dan dosa selainnya dari dosa-dosa yang disebutkan tadi, min adwa'id dhalal, dari berbagai macam kesesatan yang datang, bayanu annahu lam yanzil bihi wahyun, menjelaskan bahwa semua itu tidak diturunkan wahyu. Akidah-akidah selain tauhid tidak ada wahyu tentangnya. Semua dibuat-buat manusia. Walaupun ketika manusia ini wahyu, ini buktinya, tapi ternyata telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Catatan-catatan yang ada telah distorsi oleh sejarah, telah berubah dan telah dirubah oleh tangan-tangan manusia yang menginginkan sebagian dari dunia mereka. Wa qad marra ma'ana qaulu Yusuf alaihi salam li sahibai sijn, dan telah lewat dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengajak berdialog dua orang yang dipenjara bersamanya. Mengajak dialog, dan dialognya tentang masalah akidah. Dialognya tentang masalah akidah yang jelas dari wahyu. A'arbabun mutafarriqun khairun. Apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dengan berbagai macam jenisnya tadi, khairun, lebih baik, amillahil wahidul qahar, atau Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa al-qahar, yang maha memaksa, dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha tunggal tadi dan maha perkasa? Tentu lebih baik adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya berada di bawahnya dan semua tunduk kepada keputusan satu, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, mereka bisa berselisih pendapat, berbeda pandangan, sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah percekcokan. Itu di tahap arbab yang mengatakan mereka adalah Tuhan. Bagaimana orang-orang yang di bawah mereka? Bagaimana orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka? Maka lebih banyak pertikaian, lebih banyak penyimpangan. Oleh karenanya sejarah telah mencatat, barang siapa yang mengikuti Tuhan, barang siapa yang mengikuti sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, maka persoalan mereka akan kacau. Tampak secara zahir bersatu, tasahubum jami'a wa qulubuhum syatta, adapun hati-hati mereka berpecah belah. Dalam ayat yang lain juga, ma ta'buduna min dunihi, kalian tidak menyembah selain Allah itu, Tuhan-Tuhan itu, illa asma, kecuali nama-nama, sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama itu kalianlah yang menyamakannya. Kalian yang menamakannya dan orang-orang tua kalian yang menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan bukti yang nyata tentangnya. Ada yang menyembah hewan ini, ada yang menyembah hewan sapi, ada yang menyembah hewan ular, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah penghuni makhluk halus ini, dan semuanya adalah lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan bukti yang nyata wahyu. Oleh karenanya para ulama tadi
menggunakan dalil untuk membatalkan akidah itu bahwa wahyu tidak diturunkan atas akidah ini. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan hidayah Islam itu. Wa qala Allahu azza wa jalla fi suratin Najm. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manatha tsalitsatal ukhra. Apakah kalian melihat al-lata wal uzza wal manat? Ini adalah berhala-berhala, patung-patung yang dibuat manusia. Lata wal uzza wal manat, mereka lah orang kafir Quraisy yang menamakannya. Kemudian mereka menyembahnya. Alakumul dzakar walahul unsa, dan mereka menyebutkan bahwa ini adalah laki-laki, walahul unsa, dan bagi Allah adalah anak-anak perempuan. Tilka idza qismatun dhiza, itulah bagian yang mereka tetapkan, bagian yang mereka buat-buat. In hiya illa asmaun sammaitumuha, dia adalah tak lain dan tak bukan hanya nama-nama yang kalian menamakannya dengan diri kalian sendiri, kalian yang menamakannya dengan hawa nafsu kalian sendiri. Antum wa abaukum, kalian dan nenek moyang kalian yang beralasan dengan nenek moyang, dengan para pendahulu, ini alasannya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan bukti tentangnya. Allah tidak menurunkan wahyu. Mereka mengatakan ini founding fathers yang menemukan ini. Mereka menamakan ini pendahulu kita, bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Mereka menamakan. Kita menghormati mereka sebagai orang tua. Tapi mohon maaf, dalam permasalahan akidah, kita tidak perlu mohon maaf. Inilah akidah yang kita dengannya beriman, di mana ada wahyu, ada petunjuk, ada bukti yang nyata. Dan manusia yang mengada-ngadakan tentang akidah dan tauhid mereka, keyakinan-keyakinan mereka selain daripada akidah tauhid, maka mereka tidak punya bukti yang nyata tentangnya. Mereka tidak punya dalil yang jelas. Dalam ayat yang lain, wa qala Hud alaihi salam, dan Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa abaukum. Apakah kalian ingin mengajakku berdebat padahal dengan nama-nama kalian yang kalian menamakan sendiri Tuhan-Tuhan kalian itu? Wa abaukum, dan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, ma nazzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan tentangnya bukti, suatu apapun tidak menurunkan bukti tentangnya. Fantadhiru inni ma'akum minal muntar, tunggulah sesungguhnya aku bersama kalian akan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadilah hukuman bagi kaum Nabi Hud alaihissalam. Oleh karenanya kita pertegas lagi, dan para ulama telah menegaskan dalam kitab-kitab mereka, fatauhid masdaruhu wa manba'uhu kitabullahi azza wa jalla wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tauhid jelas, masdarnya, sumber rujukan ilmunya jelas dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berubah, tidak akan diamandemen. Telah tetap, rufiatil aqlam, telah diangkat pena, wajafatis suhuf, dan telah kering catatan-catatan bahwa sumber ilmu kita adalah kitab, adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak akan berubah. Dan yang menjadikan rujukan keyakinan mereka, akidah mereka selain daripada dua ini, maka mereka berada dalam jurang kesesatan. Ma'khudun min hadzal maurid al-adbu wal manhal as-safi, karena rujukannya jelas, sumbernya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya jelas, dijaga oleh para nabi dan pewaris para nabi. Rasulullah SAW tidak mengada-ngadakan ajaran yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mendidik beliau melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, atau langsung diberikan ilham kepada Rasulullah SAW. Sumbernya jelas, murni, maka jagalah kemudian itu. Para ulama juga terus menjaganya. Wa ammal aqaid allati 'inda nas fa masdaruha, adapun akidah-akidah yang ada pada manusia, fa masdaruha, maka sumbernya imma ma tumiluhu alaihim uqulahum al-fasida, akal mereka yang condong kepada pemahaman tadi, akidah mereka tadi, dan ternyata kebanyakan akidah itu rusak. Wa tujibuhu ara'uhum mukasidah, kemudian hawa nafsu mereka, mendapat pendapat mereka, mereka memaksakan pendapat ini dalam akidah-akidah tersebut. Au hiya wahyun minasyaitonil mariqah, atau dialah ternyata godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang telah
Allah Subhanahu wa taala jelaskan kesesatan mereka yang akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Wal wahyu wahyan. Oleh karenanya ada yang menyebutkan wahyu itu ada dua wahyu. Wahyun minar rahman adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jelas. Wa wahyun minasyaitan, dan wahyu dari syaitan. Ini bisikan-bisikan jiwa yang berasal dari dan bersumberkan dari syaitan. Dan bisikan-bisikan ini, was-was ini Allah Subhanahu wa taala menerangkannya dalam ayat yang mulia. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya syaitan itu dan bala tentaranya la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, mewahyukan kepada penolong-penolong mereka dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, liyujadilukum, untuk berdebat dengan kalian. Jadi mereka berdebat, mereka menyangka mereka punya dalil, mereka punya bukti, ternyata itulah wahyu dari syaitan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menunjukkan bukti yang nyata. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian menaati mereka, maka kalian termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Oleh karenanya kami jadikanlah bagi mereka itu setiap nabi musuh, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jin wal ins, dan juga dari jenis manusia. Berarti dari manusia ada syaitan, tapi fisiknya adalah fisik manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berbisik-bisik, mewahyukan di antara mereka atas sebagian yang lain zukhrufal qaul, perkataan yang menghias-hiasi, gururo yang menipu. Kemudian tipu daya ini adalah membuat manusia hilang, membuat manusia tidak sadar bahwa mereka sedang berada dalam jurang kehancuran. Karenanya pernah seorang waqad kana al-Mukhtar bin Abi Ubaid min hadha darb hatakila libni Umar wa ibni Abbas. Ada namanya Mukhtar bin Abi Ubaid, seorang pendusta. Seorang pendusta yang hidup pada zaman sahabat. Seorang pendusta yang hidup pada zaman sahabat ini mengaku-ngaku bahwa dia telah diberikan wahyu. Dia mengaku kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengaku kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, qila li ahadihima innahu yaqulu innahu yuha ilai. Dia berkata bahwa dia diberikan wahyu. Wahyu dari siapa ini? Wahyu dari syaitan. Mengaku-ngaku diberikan wahyu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Nah, ini jelas ayatnya. Dan dia, setan-setan itu, menurunkan wahyu kepada penolong-penolong mereka, kepada pengikut-pengikut mereka untuk bermujadalah, untuk berjidal dengan kalian. Wa qila li akhar, dan dia berkata kepada yang lain, innahu yaqulu innahu yunazzalu alaihi. Dia berkata kepada sahabat ini, seorang pendusta dari Dajjal pada zaman sahabat yang mengaku bahwa dia diberikan wahyu adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia mengatakan kepada sahabat yang lain, innahu yunazzalu alaihi, saya telah diturunkan wahyu. Saya telah diturunkan wahyu. Faqala hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian aku berikan berita tentang siapa saja yang diberikan wahyu oleh para syaitan itu. Telah jelas. Dan ternyata ada saja pengikutnya, ada saja yang mengikuti karena mereka terpengaruh dengan wahyu syaitan itu. Di zaman ini ada yang mengaku Ahmadiyah, mengaku punya nabi yang bernama Ahmad sepeninggal Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan mereka menyangka mereka punya wahyu sendiri. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mengaku mereka punya wahyu sendiri. Al-Quran sekarang itu sudah kurang, hanya sepertiga saja. Dan mereka mengaku mereka punya imam, punya pemimpin yang diturunkan wahyu kepada mereka. Ini agama-agama yang tidak berlandaskan wahyu, melainkan hanya dari wahyu syaitan, kemudian pikiran-pikiran dan hawa nafsu yang rusak mengikutinya. Fasyaitan, di sini Syekh Abdul Razak hafizallahu taala wa rahimah, beliau menjelaskan fasyaitan yuhi ila ahli dhalal. Syaitan itu memberikan wahyu, memberikan ilham, memberikan wangsit
kepada pengikut kesesatan. Biaqaidah dengan akidah itu, wa afkarin wa wasawasis, dan juga waswas dan pikiran-pikiran, wa khatarat, dan pikiran-pikiran, yu'minuna biha, apa yang terbesit dalam pikiran mereka, mereka beriman tentang itu. Padahal mereka tidak bukti nyata berdasarkan saya mendapatkan ini. Tsumma yad'una an-nasa ilaiha bihadza. Kemudian mereka berdakwah kepada manusia dengan pikiran-pikiran tadi, dengan hawa-hawa nafsu mereka. Alladzi nazala alaihim minasyaitan, yang semuanya ternyata diturunkan dari syaitan. Au umurun yatawassalu ilaiha al-insan bi dzauqil fasid, atau perkara-perkara yang sampai kepada manusia menurut perasaan-perasaan mereka. Ini perasaanku, ini perasaanmu. Tsumma tansha'an dzalika a'malun, kemudian dari pikiran-pikiran tadi yang bersumber dari, bukan dari wahyu, tapi bersumber dari syaitan. Kemudian amal-amal yang bersumber dari perasaan-perasaan, muncullah amal-amal. A'malun wa ibadatun wa tuqusun yaqulu fil istidlali laha jarrabna au jarrab masyaikhuna. Kemudian mereka mengatakan, ini amal-amal ibadah ini kami telah mempraktekannya dan telah juga mempraktekan guru-guru kami. Telah mencobanya. Fad-din la yu'khadhu bitajarub. Maka perhatikanlah, agama itu tidak diambil dari sebuah percobaan. Tidak diambil dari sebuah inovasi. Tidak diambil dari sebuah penemuan baru. Tidak diambil dari semua itu. Agama bersumber dari wahyu. Au a'malin ya'khuduha minal manamat, atau amal-amal yang muncul dari mimpi-mimpi. Dan kita saksikan sekarang, saya bermimpi ketemu ini, saya bermimpi ketemu ini. Amal tidak muncul dari mimpi, tidak diambil keyakinan di dalam mimpi tadi. Yaqul ra'aitu fil manami kadza wa kadza. Mereka mengatakan, ada di antara mereka, saya melihat dalam mimpiku begini-begini. Wa yabni alaihi dinan au aqidatan, dan dia membangun berdasarkan mimpi tadi agamanya. Akidatan, akidahnya. Wa hakadha dawalaika minal masadir lati yasta'midu minha katsirun minan nas. Dan beginilah banyak manusia tertipu dan mereka berlandaskan atas apa? Berlandaskan atas mimpi-mimpi tadi. Kemudian berlandaskan atas percobaan-percobaan yang mereka temukan. Ternyata minan nas aqaidi ma anzalallahu tabaraka wa ta'ala biha min sultan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu, tidak menurunkan petunjuk, tidak menurunkan bukti yang nyata tentang itu. Tapi kenapa masih ada pengikut juga yang mempercayainya? Tak lain dan tak bukanlah kejahilannya. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya. Sekiranya mereka sadar, dalam masalah akidah keyakinan ini saya tidak bisa apa-apa. Kecuali yang berlandaskan wahyu, saya sami'na wa ata'na, tapi dari wahyu. Dan sumbernya jelas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian sekarang mulai muncul. Ada yang, saya percaya hadis, tapi ternyata hadis adalah hadis palsu. Hadis yang dibuat-buat. Hadis yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia. Hadis yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ulama, sehingga mereka berusaha menyisir itu semua dan mereka mengatakan, ini hadis palsu. Dan pengaruhnya kepada akidah dan ibadah kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama berusaha menjelaskan, hadis palsu tidak boleh diamalkan. Ini hadis dhaif, kita hindari. Dan sudah banyak hadis-hadis yang sahih kita belum amalkan. Kita belum amalkan. Kenapa kita berlandaskan dengan hujah yang lemah? Dengan pendapat yang lemah, kemudian meninggalkan pendapat yang kuat. Oleh karenanya, kata para ulama di sini, idzan fal aqidatul mubarakatu aqidatu tauhid. Oleh karena itu, menjadi tetaplah bahwa akidah yang diberkahi adalah akidah tauhid, allati hiya dinullah, dan dialah agama Allah. Alladzi la yaqbalullahu dinan siwa aqidatun mustamaddatun min mauridi admin wa malhin safin. Yang tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama atau akidah yang tidak bersumber dari sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua itu diambil dari sumber yang jelas, tidak main-main, dan dia adalah wahyu dan bukan dari pikiran, bukan dari percobaan manusia, apalagi hanya bersumber dari mimpi. Apatah lagi hanya bersumber dari mimpi. Idza arafa al-manba' as-safi an-naqi, jika seseorang telah mengetahui sumber yang jelas,
yang murni, yang bersih. Alladzi huwa wahyullah wa tanziluhu, dan dialah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan wahyu itu kepada seorang rasul yang mulia. Walihada katsiru minal musyrikin ba'da hidayatihim dukhuluhum fit tauhid yatabayyana lahum annahum kanu qauman la yaqilun. Oleh karenanya ketika orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW itu masuk Islam dan mereka sadar dan mereka berada di atas hidayah Islam, mereka benar-benar meyakini dan mereka sadar bahwa mereka pada saat itu belum berakal mengikuti petunjuk dan bukti selain dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setan telah menyesatkan mereka sehingga akal yang sehat pun, padahal mereka diberikan akal secara fitrah, terhalang dari menerima hidayah Islam itu. Bainama hum fi waqtin dhalalihim wa syirkihim wa batilihim yadhunnuna anna dzalika huwal aqlus sahih wa dinul qayyim. Di mana ketika itu mereka masih berada dalam kesyirikan mereka, perbuatan kekufuran mereka, mereka menyangka bahwa itulah perbuatan baik, itulah agama yang sahih. Tapi ketika mereka menerima hidayah Islam, maka menjadi jelaslah bahwa mereka sebelum itu seolah-olah tidak berpikir, tidak menggunakan akal sehat mereka. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Walihada kana ba'du sahaba radhiyallahu anhum ahyanan yajlisuna yadhkuru min akhbarihim gharibah innama kanu ala syirk. Oleh karenanya sebagian sahabat itu kadang-kadang duduk untuk mengingatkan berita mereka terdahulu, keadaan mereka terdahulu ketika mereka berada di atas kesyirikan. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran, dan mereka betul-betul bersyukur setelah mereka merasakan rasa sakit di atas kesesatan itu dan kesyirikan mereka. Wa yahmadunallah, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi hadahum lil Islam wa tauhid, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka kepada Islam dan agama tauhid dari sumber yang mulia. An Abi Utsman An-Nahdi, dari seorang sahabat, beliau menceritakan ini. Dari Abi Utsman An-Nahdi, dari seorang sahabat, beliau bernama Abu Utsman An-Nahdi, wa qad adrakal jahiliyah wa aslama ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarah. Ini telah hidup pada zaman jahiliyah. Kemudian dia masuk Islam pada zaman Nabi SAW, tapi beliau tidak melihatnya. Tidak melihat Nabi SAW. Yaqulu kunna fil jahiliyah na'budu hajaran. Dahulu, lihat bagaimana kurang akal mereka dan sesat mereka. Dahulu kami beribadah kepada sebuah batu. Fasami'na munadiyan yunadi ya ahlar rihal. Kemudian kami mendengar ada orang berseru, wahai ahlar rihal. Ahlar rihal ini adalah orang yang melakukan perjalanan. Inna rabbakum qad halak fallamisuha rabban. Sesungguhnya Rabb kalian itu hancur dan tolong pinjamkan aku Tuhan kalian. Artinya apa? Batu yang mereka sembah ini hancur. Sehingga datang sebuah orang dalam sebuah perjalanan. Wahai orang yang dalam perjalanan, dari perjalanan jauh, ahlur rihal, orang yang suka bepergian, tolong pinjamkan Rabb kepada kami. Tolong pinjamkan Tuhan kepada kami. Batu yang kami sembah, batu kami sekarang hancur. Adakah yang menggunakan akal mereka pada saat itu? Ya'nil al-hajar alladhi ma'ahum alladhi ya'budunahu dha'a wa fuqida. Dalam riwayat yang lain, batu yang mereka sembah, yang mereka beribadah hilang. Tuhan mereka diambil. Adakah Tuhan yang hilang? Terus ketika Tuhan yang hilang, kemana mereka berdoa? Apakah harus menunda? Tidakkah ini adalah melawan fitrah manusia? Bagaimana mungkin Tuhan itu hilang? Atau bagaimana mungkin ada keyakinan Tuhan itu mati? Ketika Tuhan mati, Tuhan siapa yang engkau sembah? Ketika Tuhan itu hilang, kemana engkau menyeru? Sementara tidak ada yang mendengar seruanmu karena dia hilang. Anda tidak mengetahuinya di mana keberadaannya. Oleh karenanya di sini, saya di sini mengisahkan di sini tentang riwayat sahabat Abu Utsman An-Nahdi. Dia seorang muhadram, orang yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW dan tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan dia mengisahkan hal ini. Kemudian fakharajna ala kulli sa'bin wa dhululin, ketika batu mereka yang mereka sembah itu hilang, dicuri orang atau bahkan hancur, mereka betul-betul apa?
Mereka keluar dalam keadaan susah dan terhina. Wa bainama nahnu kadzalik natlubu idza nahnu bimudadin yunadi inna qad wajadna rabbakum aw syabahahu. Kemudian ketika mereka keluar sedang mencari-cari karena Tuhan mereka hilang, mereka mencari Tuhan yang lain, maka tiba-tiba mereka mendengar ada yang berseru. Mereka berseru, kita sudah temukan Tuhan kalian. Atau yang semisal dengan Tuhan yang kalian sebutkan dari batu yang mereka sembah tadi. Qala faji'na fa idza hajarun fanaharna alaihil juzur. Dan ketika datang mereka mendapati batu yang semisal dan mereka menyembelih di atas batu-batu tadi. Mereka menyembelih. Kemudian wajadu hajarun akhar mithla dzalikal hajar aw muqariban lahu faja'u bihi wanjahazu ilaihi. Dan ketika mereka mendapatkan batu yang lebih sesuai dengan akal mereka, lebih sesuai dengan perasaan mereka, maka mereka menjadikan batu yang baru ini lagi. Fattajahu ilai, dan mereka bersegera menuju kepadanya. Ya'budunahu, mereka beribadah kepada batu ini. Wa yarjunahu, dan mereka berharap kepada batu ini. Wa yasrifuna lahu du'a warraja wa dhabai aina uqulu haula. Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka berharap, mereka menyembelih di atas batu tadi. Aina uqulu haula, di mana akal mereka pada saat itu? Padahal tadi batunya hilang. Setelah mereka dapatkan yang semisal, mereka berdoa kepada batu tadi. Padahal batu mereka sebelumnya hilang. Padahal ini batu hanya semisal. Au muqariban lahu, atau yang semisal dengan batu mereka yang sembah tadi. Kemana akal-akal mereka? Oleh karenanya jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bersyukurlah atas hidayah Islam. Sumber ilmu rujukannya jelas. Dan Anda bisa melihat orang-orang yang menjadikan sumber ilmu mereka, akidah mereka, selain daripada akidah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka mereka berada dalam perselisihan, kehancuran yang nyata. Mereka berbeda pendapat tentang ini, mereka berbeda pendapat tentang itu. Kalian melihat mereka maju dalam dunia, ya dalam dunia mereka, tapi dalam akidah mereka kosong. Bahkan sampai-sampai ada dengan sombongnya, saya tidak lagi percaya dengan Tuhan. Karena sebab apa? Mereka selalu berselisih. Mereka selalu berselisih tentang akidah mereka. Karena tidak bersumber dari wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menunjukkan bukti, tidak menunjukkan petunjuk tentangnya. Ala annahum fi waqti hadzal amal wa hadhil mumarasa yasifuna anbiya Allah azza wa jalla wa rasulahu bil junun wa ya'uduna anfusahum annahum humul aqwala. Dan lihatlah sejarah para nabi. Orang-orang yang menyembah batu ini. Orang-orang yang mengikuti pendapat nenek moyang mereka terdahulu, ketika datang seorang rasul, utusan yang nyata, mereka menganggap aneh bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap aneh karena kenapa? Akal mereka terbalik daripada akidah tauhid itu. Apakah kita akan menyembah Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang ajaib, ini sesuatu yang aneh. Akal mereka tidak menerima karena wahyu kita bersumber dari sumber yang berbeda. Mereka bersumber dari wahyu syaitan, sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Tapi yang dibawa oleh Rasul, para nabi dan para Rasul adalah sumber yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika datang para Rasul, para nabi itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak apa yang dibawa para Rasul tadi. Mereka menyebutnya bil junun, orang-orang gila. Wa ya'uduna anfusahum annahum humul aqwala, dan mereka menyangka mereka lah orang-orang yang berakal. Tapi terbukti ketika mereka mendapatkan hidayah Islam, mereka betul-betul yakin annahum la yaqiluna hina idzin. Mereka betul-betul tidak berakal pada saat itu. Mereka menuduh Nabi SAW. Mereka menuduh para Rasul, para Nabi itu sebagai orang-orang gila. Orang-orang yang tidak waras. Orang-orang yang dimassahu syaitan. Orang-orang yang dirasuki oleh syaitan, kata mereka. Tetapi terbalik. Oleh karenanya kebatilan mereka menganggap benar, dan kebenaran mereka menganggap adalah sebuah yang batil. Karenanya, lakin idza anarallahu azza wa jalla al-basaira bitauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya basair, basira, bukti yang nyata, bukti yang jelas dengan tauhid, wal iman, dan keimanan. Wa hadallahu azza wa jalla al-quluba li hadzal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dalam setiap hati-hati itu adalah
di hadal Islam, untuk agama Islam yang mulia ini pasrah diri, tabayyana lil insan, maka pada saat itu menjadi jelaslah bagi manusia itu. Menjadi jelaslah bagi mereka fasada ma'alaihil musyrikun. Mereka menjadi jelas kerusakan di mana orang-orang musyrik berkeyakinan, di mana orang-orang musyrik berada pada saat itu, wa anna tilkal masadir allati i'tamaduha mulawwatsatun wa musyabatun bi kulli batilin wa dhalalin. Akidah mereka yang mereka berkeyakinan tentangnya, maka sandarannya adalah bercampur dengan setiap kebatilan, bercampur dengan setiap kesesatan. Wa tabayyana anna kulla musyrikin fasidul aql. Dan orang-orang musyrik itu yang mereka menjadikan batu, pohon, dan berbagai macam tadi keyakinan-keyakinan mereka, mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Dan akal mereka rusak. Karena sumber rujukan ilmu mereka berasal dari syaitan, berasal dari perasaan mereka, dan berdasarkan percobaan semata. Adapun akidah tauhid, akidah Islam yang mulia, maka dia bersumber dari sumber yang jelas dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW, dan dia adalah bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah kaum muslimin yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in, penjelasan tentang sumber rujukan ilmu tauhid, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Baik. Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua materi yang sudah diberikan. Ini ada pertanyaan Ustaz dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya, bagaimana hukumnya membuka jasa olah data untuk tugas akhir seperti skripsi, laporan, dan lain-lain? Baik, jika membuka olah data tadi untuk sampling, untuk mengambil sampel, untuk meneliti sebuah kasus dan mengambil pendapat masyarakat di dalamnya tentang sebuah penemuan, dan penemuannya adalah masalah dunia, atau sebuah penelitian dalam kurs atau variabel-variabel tertentu, misalkan contoh, misalkan meneliti tentang pendapat masyarakat tentang makanan tahu atau tempe keseharian. Orang yang di industri tahu ini bisa mengambil sampel ini, kemudian membuka marketing pasar, bagaimana cara menjual yang bagus. Maka ini boleh, karena ini adalah masalah dunia. Maka masalah dunia, kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang persoalan kalian. Pun bagaimana misalkan dalam strategi dakwah, orang mengambil sampel apa yang paling disukai masyarakat. Apa yang paling disukai masyarakat, misalkan materi apa. Kita ini bisa mengambil contoh, tapi ini contoh hanya sebagai pendamping, bukan sebagai asas dasar utama. Karena para nabi dan rasul telah berdakwah dan mereka telah menunaikan amanat berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang prioritas yang harus kita ajarkan. Yang dibutuhkan mereka berdasarkan ilmu, bukan kebutuhan mereka yang mereka berpikir berdasarkan persangkaan mereka, dan mereka tidak berada di atas ilmu ketika memikirkan hal tersebut. Maka ada namanya penelitian melalui kebutuhan atau penelitian yang diminati. Yang diminati manusia belum tentu apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibutuhkan, dan misalkan penelitian tentang tauhid. Intinya kalau tentang masalah dunia silahkan. Kalian bisa bereksperimen selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi ketika masuk dalam ranah agama, maka hati-hati. Ada wasilah-wasilah yang dibolehkan, dan adalah wasilah-wasilah tidak boleh melampaui batas koridor syar'i, dan adalah wasilah-wasilah yang paten. Yang paten yang diajarkan oleh para nabi dan rasul di dalam berdakwah mereka di dalam ajaran Islam yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum kita mengikuti acara atau mendengarkan nasyid? Baik. Hukum mengikuti acara atau mendengarkan nasyid. Kata para ulama, nasyid itu boleh selama tidak ada alat musik di dalamnya. Jadi dia bersumber dari sebuah lagu misalkan, dan lagu ini bukan lagu-lagu yang bertemakan kefasikan. Bertema-temakan kefasikan atau hawa nafsu, hubungan antara pria dan wanita.
maka yang dibolehkan nasi itu bersifat perjuangan atau motivasi-motivasi. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh selama tidak ada alat musik. Tapi kata para ulama, meskipun boleh, namanya kebolehan jangan melampaui batas. Sebagaimana hukum makan dan minum, silakan makan dan minum untuk kebutuhan. Tapi ketika melampaui batas, maka hukumnya jadi berdosa. Hukumnya bisa sampai makruh, dibenci, dan bisa sampai haram. Dan ini tentunya bertingkat-tingkat dan tidak bisa kita samaratakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu," makan dan minumlah. "Wala tusrifu," dan jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berlebih-lebihan. Maka ketika hal yang mubah berlebih-lebihan, maka ini akan mengantarkan kepada perbuatan yang dibenci atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga bermanfaat kajian kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.